Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kurma Kultum Ramadan alias Min Jilid 3 bersama Miss Devi Yuliana. Baik anak-anak, sebelum kita memulai Kurma, silakan untuk mempersiapkan buku catatan Ramadannya. Jangan lupa untuk menuliskan rangkuman apa yang sudah disampaikan dan jawab pertanyaan di akhir video. Sudah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini kita semua masih bisa dipertemukan dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Pada kesempatan kali ini, Miss Devi Yuliana akan menjelaskan bagaimana sih adab menggunakan atau memakai pakaian menurut Islam untuk muslim dan muslimah. Mengingat semakin perkembangan zaman yang begitu pesat ini, semakin banyak model baik dari jilbab, baju, gamis, bahkan fashion untuk anak laki-laki pun semakin berkembang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah dalam menggunakan pakaian menurut syariat Islam? Baik anak-anak, dengarkan baik-baik dan dicatat ya. Berikut ini adalah beberapa adab atau tata cara bagaimana cara berpakaian untuk muslim dan muslimah atau akhwat dan ikhwan. Tentu saja ada perbedaan. Ya, yang pertama, biasakan ketika kita ingin menggunakan pakaian itu harus membaca doa terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah hafal doanya? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba warzaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Harus hafal ya. Biasakan sebelum menggunakan pakaian kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, biasakan jika kita ingin menggunakan pakaian itu semuanya diawali dari sebelah kanan, baik itu menggunakan baju, celana atau rok, kaki kanan atau tangan kanan. Untuk yang ketiga itu adalah harus menutupi aurat, baik yang akhwat maupun yang ikhwan. Ya, jangan sampai hanya sekedar menutup aurat tapi tidak paham bagaimana dari tekstur bahan dan lain sebagainya, terutama untuk akhwat nih. Jangan menggunakan pakaian yang nerawang, ya, transparan. Ketika menggunakan gamis ternyata gak bisa transparan, ya. Menggunakan jilbab ternyata jilbabnya transparan. Pilihlah bahan yang benar-benar mampu untuk menutupi aurat mulai dari rambut sampai dengan anggota tubuh kita. Begitu juga dengan yang laki-laki. Yang ikhwan pun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang transparan sehingga memperlihatkan bentuk-bentuk tubuhnya yang sangat gagah atau seperti apa gitu ya. Untuk selanjutnya adalah untuk akhwat, pilihlah bahan atau ukuran yang tidak terlalu ketat membentuk lekuk tubuh. Ya, jadi betul-betul harus jangan terlalu longgar juga, tapi benar-benar menyesuaikan dengan tubuh kita, tapi jangan terlalu ketat. Harus agak longgar sedikit supaya tidak membentuk tubuh. Ya, kalau untuk yang ikhwan itu adalah tidak boleh terlihat pusar dan harus menutup sampai bawah lutut, ya, tidak boleh di atas lutut, pahanya terlihat dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya adalah dilarang untuk menyerupai laki-laki nih, yang perempuan menyerupai laki-laki, yang laki-laki menyerupai perempuan. Contoh, misalkan ada fashion untuk wanita atau anak perempuan itu stylishnya begitu cool dan keren ya. Contohnya yang akhwat atau yang wanita, yang perempuan menggunakan celana jeans yang menyerupai laki-laki, kaos-kaos atau aksesoris yang menyerupai laki-laki itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan yang laki-laki, yang ikhwan. Meskipun misalkan warna pink atau keunguan yang manis-manis gitu ya warnanya, tapi menimbulkan untuk menyerupai seorang perempuan itu juga tidak diperbolehkan.
Sebagaimana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mutasyabbihina minar rijali wan nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i war rijal. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Maka dari itu anak-anakku sekalian, marilah kita berhati-hati untuk memilah-milih fashion, baju yang semakin kesini terlihat semakin tidak bisa membedakan mana baju perempuan, mana untuk laki-laki. Contohnya untuk yang akhwat, untuk yang perempuan itu ketika bersekolah ya, ketika sekolah rambut sekarang menjadi trendy ya, menjadi trendy itu rambut berbentuk poni ketika menggunakan jilbab itu juga tidak termasuk fashion atau tren yang menurut Islam. Untuk yang laki-laki misalkan sedang tren baju-baju yang berwarna-warna perempuan seperti pink, ungu yang menimbulkan bahwa nanti laki-laki itu menjadi cantik gitu. Bukan laki-laki yang menjadi ganteng gitu ketika menggunakan pakaian tersebut. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Islam. Ya, maka dari itu harus ditanamkan dari diri kita, dari hati kita bahwa pakaian ini adalah perintah Allah untuk menutupi aurat supaya kita terjaga, supaya kita terhindar dari hal-hal yang menuju atau menjerumuskan terhadap hal-hal yang maksiat. Karena semua berawal dari apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, berawal dari bagaimana cara berpakaian kita. Ya, di situ nanti akan menimbulkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif ketika kita melihat seseorang atau seseorang melihat kita. Oke, untuk yang selanjutnya adalah berpakaian itu tujuannya adalah bukan untuk perhiasan atau berlebihan. Sehingga lawan jenis kita, ini untuk yang perempuan ya, sehingga laki-laki melihat kita itu sangat keren atau sangat menarik, sangat cantik ya, sehingga ada kesimpulan tersebut ketika melihat kita, ya itu harus berhati-hati ya, jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan pakaian. Nah, untuk selanjutnya adalah perempuan tidak diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi, parfum yang terlalu berlebihan wanginya. Ya, karena ini juga banyak ya yang tidak disadari, mungkin Miss Devi juga kadang-kadang tidak menyadari ya. Jadi kalau kita menggunakan minyak wangi atau wangian itu dianjurkan untuk tidak terlalu yang menimbulkan wangi yang begitu menyengat, sehingga seruangan gitu ya mencium wangi parfum yang kita pakai itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ayyumam ra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyazidu mirrihiha fahiya zaniyah. Artinya adalah ketika perempuan menggunakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki dan laki-laki itu mencium wanginya perempuan tersebut, maka perempuan tersebut dihukumi adalah sudah melakukan zina. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk anak-anak dan pribadi untuk Miss Devi sendiri. Kita saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga aurat kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Sama yang laki-laki juga jangan sampai mengikuti trendy yang menyerupai wanita, seperti rambut dipanjangin gitu ya supaya terlihat cantik, memakai kosmetik-kosmetik yang menimbulkan bahwa laki-laki itu cantik, memakai anting, memakai cutek, misalkan laki-laki mengikuti fashion orang luar negeri, menggunakan sepatu tapi menyerupai perempuan, menggunakan baju menyerupai perempuan dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan ya, bahkan mendapatkan laknat. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kurma pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk anak-anak dan khususnya pribadi untuk Miss Devi sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ya, silahkan jawabnya di buku Ramadan dan di kolom komentar. Jadi tidak hanya ketik saya 9 Pandai Yasat hadir. Nah, jadi harus dijawab nih. Ya, coba satu pertanyaan saja. Bagaimana caranya kita sebagai umat muslim atau muslimah
sebagai akhwat atau ikhwan ya, bagaimana caranya supaya tetap konsisten atau tetap terjaga dari godaan-godaan fashion yang tidak mengikuti anjuran Islam. Bagaimana caranya kita menghadapi itu? Sekali lagi diulang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadapi fashion yang semakin berkembang ini tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengikuti fashion yang ada sehingga keluar dari jalur, atau bagaimana menurut anak-anak caranya supaya kita tetap pada jalan menutup aurat kita yang baik dan benar gitu? Gimana ya? Silahkan dijawab di kolom komentar dan di buku Ramadannya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa sukses Ramadannya, baik puasanya, tarawihnya, tadarusnya ya, baik nanti itikafnya, malam Lailatul Qadarnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan Allah masih memberikan kita umur yang panjang, bisa bertemu kembali dalam Kurma Jilid 4. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.